Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Kita selalu diberi oleh Allah SWT kesehatan. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini kita perlu bersemangat ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama melakukan Aku Anak Soleh untuk menambah semangat kita. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas untuk diserahkan. Siap, bro. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Kemarin kita sudah belajar pelajaran kita minggu lalu. Hari kiamat. Siapa tahu apa itu hari kiamat? Tentunya alam semesta dan serta isi. Hari kiamat itu ada dua macam. Coba sebutkan. Baiklah, apakah sudah bisa kita lanjutkan ke pelajaran yang ketiga ini? Apa pelajaran kita yang ketiga? Indahnya nama-nama Allah. Apa itu indahnya nama Allah? Ya, pintar semuanya. Ada berapa Asmaul Husna itu? 99. Dijelaskan dalam surat apa? Jumlah Asmaul Husna yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 180. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca surah Al-Ikhlas yang ada hubungannya dengan materi kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai cinta kita kepada negara kita yaitu negara Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Baiklah anak semuanya, pelajaran kita yang ketiga yaitu indahnya nama-nama Allah. Jumlahnya ada 99.
supaya peserta didik mampu menjelaskan apa itu as-samat, al-qadir, Al-Muqaddir, Al-Hakim. Tuh, tujuan pembelajaran kita. Dan adapun kegiatan kita untuk pembelajaran ini nantinya kita akan belajar diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok akan ibu bagikan kelompok satu tentang as-samat, mereka tentang as-samat, kelompok dua tentang al-muqaddir, kelompok tiga tentang al-qadim, dan kelompok empat tentang al-baqi. Untuk itu, sebelum ibu menjelaskan lebih banyak melalui PowerPoint ini, anak ibu minta menyimak. Nah, belum bisa mencatat apa yang akan ibu sampaikan nantinya. Siap anak-anak ibu untuk belajar? Siap. Namun sebelum kita melanjutkan, kita dengarkan dulu lagu-lagu tentang Asmaul Husna. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qadir, Al-Malik, Al-Malik, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Jalil, Al-Qarim, Al-Rahim, Al-Mujib. tadi lagu Asmaul Husna yang berjumlah 99. Namun yang kita pelajari dari 99 nama itu ada 4 saja. Apa yang pertama? Salat, Salat. Yang kedua? Al-Muqaddir, Yang ketiga? Al-Qadim, Yang keempat? Al-Wahid. Nah, jadi as-samad artinya maha dibutuhkan atau tempat Inilah Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita Nah. bersandar. Jadi kita harus berperilaku suka memberi bantuan sesama, suka memberi atau suka membantu. Nah, seperti sekumpulan semut, pernah melihat sekumpulan semut? Jadi semut itu saling membantu. Dia sangat peduli dengan beban kawan-kawannya. Betapa indahnya kalau kita saling membantu. Yang kedua, apa yang kedua? Al-Muqaddir, Al-Muqaddir. Ada ibu yang tahu apa itu Al-Muqaddir? Al-Muqaddir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Alam semesta beserta isinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung, pernah kita melihat gunung-gunung? Gunung, mungkin di tempat kita tidak ada gunung, tapi kita tahu gunung-gunung itu yang tinggi, berlipat, sungai-sungai yang panjang berliku. Di tempat di sana ada sungai? Semua itu adalah diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus mensyukuri segala Allah. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Allah itu menentukan atas segala ciptaan. Jadi Allah yang Maha Dahulu. Misalnya ada tukang kayu yang membuat kursi atau meja. Siapa yang pegang dulu? Tukang kayu atau meja kursi dulu? Tukang kayu. Tukang kayu. Karena yang membuat kursi itu
itu adalah tukang kayu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Allah itu yang menciptakan, tentu Allah yang lebih dahulu daripada makhluk-makhluk ciptaan. Nah, jadi itulah penjelasan tentang empat nama-nama Allah yang telah kita pelajari. Selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu minta saya tiap kelompok mendiskusikan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Kelompok 1 tentang apa tadi? Selamat. Kelompok 2 tentang? Kelompok 3 tentang apa tadi Ibu berikan? Al-Muqaddim. Kelompok tentang? Al-Baqi. Nah, silakan berdiskusi. Cari. Sudah ketemu dari tentang asal terbagi. Cari. Sudah ketemu dari tentang asal Sudah. Untuk yang pertama tentu kita minta dulu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. As-Samad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat meminta. Dalil yang dijelaskan tentang As-Samad yaitu surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahu Samad, yang artinya Allah maha dibutuhkan. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan contoh mani asmaul husna as-samad. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengan kita tergantung dari sepeda atau motor. Jadi kita harus kalau bisa motor harus membantu. Kalau ada obat kita obat. Selanjutnya kelompok 2. Al-Muqtadir artinya maha berkuasa atau maha menentukan. Dalil dari Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah surah Yasin ayat 82 yang berbunyi Innama amruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahun nasa bizulmihim ma qaraka alaiha min naqatul walakin. Menjelaskan kembali tentang Al-Muqaddim. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahulukan atau Allah terlebih dahulu ada dan manusia. Apakah kelompok 4 sudah paham? Apa jawaban dari kelompok 3? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 4. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 4 tentang Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada suatu peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu. Dalil tentang Al-Baqi
terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'il qad tabayyana al-rushdu minal ghayy. Wa man ya'mur bil-qa'ati wa yu'min billah. Apakah anak-anak ibu dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan atau masih berproses? Ada Bu. Ada. Coba kelompok ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan lagi dalil tentang nama Allah Al-Baqi. Nah, silakan. Bu. Dari penjelasan tentang Al-Baqi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok hebat. Oh, itulah tadi kegiatan kita tentang diskusi kelompok. Nah, apakah sudah menambah pengetahuan kita dari melalui diskusi itu? Sudah? Sudah. Sudah bertambah? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengevaluasi dari hasil diskusi tadi. Sebagai penutup, tentu kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Apakah anak ibu sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah. Kita simpulkan bersama. Asmaul Husna itu apa tadi artinya? Jumlahnya ada berapa? 93. Yang kita pelajari hari ini ada as-somad. Apa itu as-somad? Dibutuhkan. Yang kedua al-muqtadir. Apa itu al-muqtadir? Yang ketiga al-muqaddir. Yang keempat artinya maha sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Apakah masih ada anak ibu yang ingin dipertanyakan? Sudah jelas? Nah, sebagai tugas untuk kedepannya, untuk minggu depan, Ibu minta sebagai PR di rumah ya, untuk membaca atau menghafal Asmaul Husna yang tadi. Kalau memang sudah paham, Ibu akhiri dengan mengucapkan, kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillah. Akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.